Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mega Ulia Ramadan dengan NIM 240636 dari jurusan Sistem Informasi Kelautan, kelas 1A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil makalah tentang penerapan teori kombinatorial untuk menyusun strategi menang pada game Numpus. Di sini ada 4 pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu pendahuluan, landasan teori, implementasi, dan kesimpulan. Tujuan dari makalah ini yaitu untuk menyusun strategi menang pada game Numpus. Oke, pembahasan yang pertama adalah pendahuluan. Apakah kalian pernah mendengar tentang game Numpus? Game Numpus adalah permainan puzzle geser yang pemainnya menempatkan ubin bernomor dalam urutan tertentu, biasanya dalam kotak. Game ini dirilis pada tanggal 28 Februari tahun 2018 yang dirancang untuk hiburan menarik dan menantang. Kombinatorial menawarkan kerangka kerja sistematis untuk mengeksplorasi kemungkinan langkah dan menyusun strategi optimal dalam permainan. Dengan memahami pola dan kemungkinan dalam permainan Numpus, pemain dapat mengurangi langkah yang tidak efisien, meningkatkan peluang untuk menang, dan bahkan menemukan solusi optimal. Studi ini bertujuan untuk mengaplikasikan teori kombinatorial dalam menyusun strategi yang dapat membantu pemain memenangkan permainan Numpus dengan efisien. Teori ini juga memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami pola, probabilitas, dan strategi optimal saat memecahkan teka-teki. Kompleksitas permainan ini menjadikannya subjek yang menarik untuk dianalisis menggunakan teori kombinatorial. Pembahasan yang kedua yaitu landasan teori. Kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Teori ini mengutamakan pada perhitungan, penyusunan, dan pengelompokan unsur-unsur di dalam himpunan. Game Numpus sendiri adalah sebuah permainan teka-teki yang mengasah otak untuk berpikir kritis. Permainan ini biasanya memiliki tempat kosong atau lubang yang memungkinkan pemain memindahkan ubin untuk mencapai konfigurasi akhir yang diinginkan. Dalam permainan ini, konsep seperti permutasi, graf, pohon keputusan, dan prinsip perkalian dapat diterapkan. Permutasi adalah pengaturan elemen-elemen dalam suatu himpunan. Dalam permainan Numpus, setiap konfigurasi ubin dapat dianggap sebagai permutasi dari posisi awal. Tidak semua permutasi dapat dicapai karena adanya batasan gerakan. Yang kedua yaitu graf. Semua kemungkinan konfigurasi dalam permainan dapat direpresentasikan sebagai graf. Setiap simpul dalam graf adalah konfigurasi tertentu dan setiap sisi mewakili langkah yang valid untuk berpindah dari satu konfigurasi ke konfigurasi lainnya. Yang ketiga yaitu pohon keputusan, sebuah pohon yang dapat digunakan untuk menelusuri semua kemungkinan langkah dari konfigurasi awal hingga konfigurasi akhir. Yang keempat yaitu prinsip perkalian, yang dimana jika ada dua langkah dalam suatu proses dan setiap langkah memiliki sejumlah pilihan independen, maka total cara untuk menyelesaikan kedua langkah adalah hasil kali dari jumlah pilihan untuk setiap langkah. Pembahasan ketiga yaitu implementasi. Yang pertama yaitu implementasi dengan permutasi. Permutasi adalah pengaturan elemen-elemen dalam suatu himpunan. Dalam konteks Numpus, setiap konfigurasi ubin pada papan permainan dapat direpresentasikan sebagai permutasi dari himpunan posisi awal. Berikut contohnya. Pada contoh kali ini, ditanyakan apakah konfigurasi awalnya dapat diselesaikan? Jawabannya iya. Kenapa? Karena setiap konfigurasi ubin dapat direpresentasikan sebagai permutasi. Misalnya, konfigurasi awal dan akhir pada contoh ini serupa. Nah, jika jumlah inverse-nya memiliki paritas sama, maka konfigurasi dari contoh ini dapat diselesaikan. Yang kedua yaitu contoh implementasi dengan graf. Permainan Numpus dapat direpresentasikan sebagai graf, di mana simpul mewakili setiap konfigurasi papan dan sisi mewakili langkah yang menghubungkan dua konfigurasi yang valid. Berikut contohnya.
graf untuk konfigurasi awal berikut. Nah, pada contoh kali ini kita akan membuat sebuah graf untuk konfigurasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelum membuat gambarnya, kita harus mengidentifikasi titik awalnya, yang dimana titik awalnya itu yaitu 1 sampai 8. Setelah mengidentifikasi titik awal, kita bisa menghubungkan titik-titiknya dengan konfigurasi awal. 1 hubungkan 1 ke 2 dan 4, lalu hubungkan 2 ke 1, 3 dan 5, lalu hubungkan 3 ke 2 dan 6, hubungkan 4 ke 1 dan 5, hubungkan 5 ke 2, 4, 6 dan 8, hubungkan 6 ke 3 dan 5, hubungkan 7 ke 4 dan 8, yang dimana 1 sampai 7 ini saling berhubungan. Nah, dan di bawah gambar konfigurasi awalnya itu adalah hasilnya teman-teman. Selanjutnya yaitu implementasi dengan pohon. Pohon keputusan digunakan untuk menelusuri semua kemungkinan langkah dari konfigurasi awal hingga konfigurasi akhir. Setiap simpul pohon mewakili suatu konfigurasi dan cabang-cabangnya mewakili langkah yang diambil. Berikut contohnya. Bangun pohon untuk konfigurasi awal berikut. Jadi, konfigurasi awal dari contoh ini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, simpul akarnya yaitu konfigurasi awal dan tambahkan cabang untuk setiap langkah yang valid dan terus tambahkan cabang hingga mencapai konfigurasi akhir. Yang terakhir yaitu implementasi dengan perkalian. Counting digunakan untuk menghitung jumlah total kemungkinan langkah atau konfigurasi. Prinsip perkalian, jika ada beberapa langkah independen, total cara adalah hasil kali dari semua kemungkinan. Berikut contohnya. Pada papan umpus berukuran 3x3, berapa total langkah jika setiap langkah memiliki 3 pilihan, ubin yang dapat digeser, dan pemain diizinkan mengambil 2 langkah. Penyelesaiannya yang pertama yaitu dengan cara analisis soal. Kita memiliki 2 cara untuk menggeser ubin, yaitu horizontal dengan geser ke kiri atau ke kanan yang memberikan 3 pilihan, dan vertikal dengan menggeser ke atas atau ke bawah yang juga memberikan 3 pilihan. Pemain diizinkan untuk mengambil 2 langkah. Di sini kita mengasumsikan bahwa pilihan untuk langkah pertama tidak memengaruhi pilihan untuk langkah kedua atau independen. Yang kedua yaitu dengan menentukan hal berikut. Langkah 1 yaitu pilihan untuk setiap langkah. Untuk satu langkah, pemain memiliki 3 pilihan horizontal dan 3 pilihan vertikal. Total pilihan untuk satu langkah adalah 3 horizontal tambah 3 vertikal sama dengan 6 pilihan per langkah. Langkah 2 yaitu menghitung total kemungkinan untuk 2 langkah. Karena pemain diizinkan mengambil 2 langkah, total kemungkinan langkah adalah 6. Dengan pilihan langkah 1 dikali 6 dengan pilihan langkah 2 sama dengan 36 kemungkinan. Jika urutan diperhatikan, maka setiap langkah memiliki 6 pilihan, sehingga total kemungkinan tetap 6 pangkat 2 sama dengan 36. Tetapi jika urutan tidak diperhatikan, maka urutan langkah tidak penting. Kita dapat menggunakan kombinasi untuk menghitung total kemungkinan. Jadinya 6 kali 5 per 2 sama dengan 15. Dengan menggunakan prinsip perkalian, jadi total kemungkinan langkah yang dapat dilakukan oleh pemain dalam 2 langkah adalah 36 jika urutan diperhatikan dan 15 jika urutan tidak diperhatikan. Yang keempat yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penjelasan tentang penerapan teori kombinatorial untuk menyusun strategi menang pada game Numpus, bahwa studi ini menunjukkan teori kombinatorial adalah kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis dan menyelesaikan permainan Numpus, memanfaatkan konsep permutasi, graf, pohon keputusan, dan perhitungan. Pemain dapat memahami pola permainan, menyusun strategi optimal, dan menemukan solusi efisien. Game ini tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga melatih kemampuan logis dan analitis. Pendekatan ini mendukung pengembangan algoritma otomatis untuk permainan serupa serta berkontribusi pada matematika terapan dan kecerdasan buatan. Pohon graf bermutasi menghitung langkah, semua dirangkum dengan teori terbaik. Terima kasih atas waktu dan peluang yang indah. Semoga pengetahuan ini membawa hasil yang asik. Sekian penjelasan saya pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan baik dalam lisan maupun tulisan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.